Halo pemirsa, selamat malam. Kembali jumpa dalam program kami Mario Teguh Golden Ways. Kali ini bersama saya Hariman Halid dan salam super bagi Anda semua. Dan episode Mario Teguh kali ini cukup spesial karena ini juga sekaligus dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Metro TV yang ke-14. Nah, di episode yang spesial ini, tema ataupun topik yang akan kita bahas juga tidak kalah istimewanya, yaitu bukti bukan janji. Bertanya mengenai kekuatan cinta yang begitu luar biasa. Pertanyaan yang super sekali. Super sekali. Come on. Every day, selalu super. Every day, selalu positif. Come on, hadapi semua. Come on, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Super. Apa kabar? Super. Bertemu lagi super dalam Golden Ways. Cukup. Sudah cukup. Jadi sahabat-sahabat saya yang super, dengarkan ini, dengarkan ini. Come on. Every day, selalu super. Every day, selalu positif. Come on, hadapi semua. Come on, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Super. Every day, selalu super. Every day, selalu super. Super sekali. Super sekali. Jadi langsung saja kita undang ke atas pentas Bapak Mario Teguh. Every day. Saya juga baru lihat itu tadi. Anda tertawa, Anda menikmati penderitaan orang lain. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Mudah-mudahan Anda merasakan kasih sayang yang saya sampaikan melalui salam tadi. Dan doa bahwa kehidupan Anda dikuatkan, dihebatkan, dan didamaikan dalam kesehatan yang panjang. Amin. So, bukti bukan janji. Apakah ada orang-orang di ruangan ini yang ingin menjadi lebih percaya diri? Ada.
Kenapa ingin lebih percaya diri? Karena kurang mempercayai dirinya. Dia bilang, aku akan. Sering toh? Malam bilang, aku akan. Pagi, nggak usah ah. Ayo. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, janji yang paling harus dibuktikan adalah janji kepada diri sendiri. Dan nanti kita cek logikanya supaya menemukan rasa percaya diri yang menghormati diri. Dan kemudian hidup sebebas-bebasnya sebagaimana yang direncanakan oleh Tuhan. Mudah-mudahan menjadikan kehidupan kita besok beda dari kemarin. Itu. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, saya akan mulai dengan pertanyaan. Pak Mario, saya ingin menanyakan, seringkali kita berbuat janji ataupun berjanji pada diri kita sendiri. Tapi banyak juga janji-janji yang akhirnya tidak ditepati ataupun teringkari. Nah, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita agar janji-janji yang sudah kita canangkan ini bisa terwujud ataupun kita tepati, Pak Mario? Logis sekali pertanyaannya. Terima kasih. Yuk kita lihat memesnya ya. Nih. Banyak janji yang tidak terpenuhi, tapi banyak dari larangan adalah hukum yang pasti. Menikah, itu larangan atau janji? Sudah dilarang, tapi percaya janji. Gitu? Menikah lalu menyesal. Tuh, tahu gitu kan? Tahu gitu. Nah, berarti kehidupan kita ini sebetulnya dipimpin oleh janji. Ingat ya, tidak ada orang bisa tertipu kalau tidak mengizinkan dirinya ditipu. Orang yang tertipu kan sebetulnya sudah tahu ini bukan orang jujur, tapi kita bilang, enggak lah, bajunya bagus, enggak lah, kan dikenalkan oleh, enggak lah, kan dia dari, itu loh. Janji itu harus lebih kuat di atas larangan. Jadi larangan sudah ada, sudah didengarkan, lalu janjinya di atasnya, lalu melakukan. Lihat ya, kita simpulkan dulu dalam pernikahan. Tidak ada kesalahan anak manusia yang lebih menyedihkan daripada salah menikah. Sederhana sekali, bahwa nasihat pernikahan itu paling dibutuhkan sebelum menikah, tapi paling diabaikan. Setelah menikah salah, nasihat pernikahan paling dibutuhkan, tapi sudah tidak ada gunanya. Anak muda tidak boleh salah, anak muda tidak boleh gagal, karena anak muda yang gagal masa tuanya lemah. Itu. Anak muda yang gagal, masa tuanya lemah. Super sekali Pak Mario. Sekarang saya akan memberikan kesempatan ataupun melakukan polling terkait dengan topik kita ataupun pembahasan kita kali ini. Dan polling kita adalah, orang yang selama ini Anda percayai selalu hanya berjanji tanpa memenuhi janjinya. Apa sikap Anda? Ini ada 3 pilihan. Pilihan A, menagih pemenuhan janjinya. Kalau masih belum jelas, meminta kejelasan. Pilihan B, tetap menjaga hubungan baik, tapi tidak mempercayainya lagi. Dan pilihan C, memutuskan untuk tidak berurusan dengan dia lagi. Nah, silakan bagi penonton yang studio untuk melakukan polling. Pilihan Anda 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Baik, terima kasih bagi Anda yang sudah melakukan polling, dan hasil pollingnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Mario Teguh Golden Ways. Teman itu bukan banyaknya yang keren, tapi kebaikannya. Sedikit tetapi you can rely on. Kalau perang itu loh, jaga belakang ya, aku jaga sini. Gitu. Yang di situ SMS-an. Baiklah, kembali bersama kami dalam program Mario Teguh Golden Ways. Dan sebelum kita masuk ke hasil polling, ada satu pertanyaan Pak Mario yang ingin saya tanyakan terkait dengan topik kita. Apa sih kira-kira dampaknya orang-orang yang suka mengingkari janji ataupun orang-orang yang suka menepati janjinya? Oh, super sekali. Yuk kita lihat memesnya ini, kebiasaan. Kebiasaan adalah bukti pengertian. Ini kalimat ini sederhana sekali, yuk kita bahas lebih jauh. Kebiasaan baik adalah tanda pengertian baik dan sebaliknya.
Orang sukses selalu berkebiasaan baik. Successful people have good habits selalu. Perhatikan, orang sukses itu waktunya lebih banyak daripada yang tidak. Karena orang-orang yang berkebiasaan buruk melanggar aturan tukang kayu. Tukang kayu itu ukurannya, hukumnya begini. Measure twice, cut once. Ukur 2 kali, potong 1 kali. Pemalas apa? Ngukur 1 kali, motong 2 kali. Salah, ukur lagi, salah gitu toh. So, kalau gitu betul ya, kebiasaan adalah bukti pengertian. Kalau pengertianmu baik, kebiasaanmu baik, itu. Baik. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Sekarang saatnya kami tampilkan hasil polling yang sudah kami lakukan di segmen sebelumnya tadi. Pollingnya adalah tadi, orang yang selama ini Anda percayai selalu hanya berjanji tanpa memenuhi janjinya. Apa sikap Anda? Pilihan A 38%, pilihan B 48% yang paling banyak di sini, dan pilihan C 14%. Jadi total ada 1.442 voters yang telah memilih dalam polling kita kali ini. Dan untuk itu kami akan undang untuk naik ke atas pentas 3 orang yang menjawab tadi A, B, dan C. Yang menjawab A di sini siapa? Perwakilan A? Silakan. Dan B, kira-kira ada siapa tadi? B. Dan untuk pilihan C siapa? Mas yang baju merah, silakan. Baik, sudah ada 3 orang dari perwakilan masing-masing jawaban. Tadi A, B, dan C sudah ada Arif, Intan, dan Lucky. Sekarang kita akan tanyakan alasan untuk memilih poin A, B, dan C. Silakan, Pak Mario. Pak Arif, terima kasih Anda sudah hadir di atas ini. Mengapa Anda memilih A, Pak, kalau ada orang berjanji tapi tidak pernah memenuhi janjinya? Alasan saya memilih A karena bagi saya suatu janji itu adalah hutang yang harus dilunasi. Jadi kalau seseorang yang berjanji kepada kita tetapi tidak pernah memenuhi janjinya, bagi saya kita harus menagihnya. Jadi bersikap positif bahwa dia sebetulnya berniat membayar, hanya belum mampu, jadi Anda meminta lagi. Good, sudah, stop dulu. Saya memilih tetap menjaga hubungan baik tapi tidak mempercayainya lagi. Super. Ya, saya mengambil contoh. 1, berdasarkan kenyataan saya memiliki sahabat. Nah, kami sudah membuat komitmen dan berjanji kita sahabatan berdua aja ya, nggak sama yang lainnya. Pokoknya nggak boleh deh sama yang lainnya. Kita cuma berdua aja loh. Nah, setelah itu kita pisah SMA. Kemudian salah satu dari kami melanggar janji tersebut, Pak. Itu Anda atau dia? Dia, Oh, ya, dia. dia memiliki sahabat lainnya gini, sahabat terbaik aku nih pasang DP di BBM. Terus, tapi saya tidak. Laki-laki atau perempuan? Perempuan lah, Oh, Pak. perempuan. Iya, Terus sahabat dia perempuan juga? iya sahabat dia perempuan juga. Memang tidak enak ya, Iya. punya sahabat yang kalau dia punya teman baru terus lupa sama kita. Iya. Itu dendam kesumat. Super, terima kasih Pak Luki. Jadi saya memilih C, memutuskan untuk tidak berurusan lagi dengan dia. Karena orang seperti itu Pak adalah orang yang perkataannya tidak sejalan dengan perbuatannya. Dan menjauhinya merupakan salah satu langkah untuk menjauhkan diri kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Super sekali, terima kasih. Saya berdiri di sini seperti ini karena apa? Percaya ini tidak jebol. Kalau jebol nanti orang lihat motivator jatuh. Terus minta tolong begitu. So Anda berpijak karena percaya. Nah kalau Anda salah percaya orang, beban kehidupan Anda itu ditaruh di tempat yang bisa ambles. Teman itu bukan banyaknya yang keren, tapi kebaikannya. Sedikit tetapi you can rely on. Kalau perang itu loh, jaga belakang ya, aku jaga sini. Gitu. Yang di situ SMS-an. Kan bahaya sekali. Nah sekarang berarti Anda tidak mempercayainya lagi, tapi masih baik.
Good. Anda tidak akan berurusan, tapi masih kenal. Ya, hanya tidak berurusan. Anda masih berurusan lagi? Masih, Pak. Masih. Jadi apa dampaknya kalau Anda masih berurusan dengan orang yang tidak memenuhi janji? Berurusannya hanya sekedar relasi aja, Pak. Oke, good. Sekarang gini. Umur berapa sekarang? 19. 19. Sudah pernah jatuh cinta? Pernah, Pak. Ini kekasih yang keberapa? Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, bayangkan yang ketiga. Yang dua itu putus kenapa? Yang pertama ingin fokus sekolah dulu, waktu itu masih... Oh good, ini cinta musiman. Betul, ada orang yang cintanya kalau musim kolang-kaling putus dulu. Karena dia pedagang, kan? Nah ini dia mau fokus studi. Good, nonsense. Wanita kalau bilang putus mau fokus studi itu karena nggak mencintai Anda, Pak. Karena kalau dia mencintai kita tidak ada alasan apapun. Banjir lava dia akan lalui. Yang pertama berarti alasan. Ya, kedua, kenapa putus? Yang kedua berseberangan pendapat, Pak, karena saya cenderung idealis sekali, Pak, orangnya, Pak. Idealis, dia apa? Dia fleksibel sekali orangnya, Pak. Oh, dia fleksibel sekali, Anda idealis. Dua orang ini tidak akan menaruh kepercayaan lagi kepada orang yang selalu menyalahi janji. Ini orang idealis yang selalu memaafkan penipu. Sudah kelihatan ya, jadi anak muda itu memang merasa sudah tahu banyak padahal masih belum tahu banyak. Itu bukan kelemahan loh ya. Semua kekuatan kalau arahnya tepat menghasilkan, tapi kalau arahnya sudah membantah orang tua berisiko. Ya, so dua ini akan terselamatkan. Paling tidak Anda harus menjaga hubungan yang baik. Anda harus belajar untuk mengatakan enough is enough. Banyak orang berlarut-larut dalam penipuan, dalam kerugian. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Baik, pemirsa, masih banyak informasi lain yang akan disampaikan oleh Bapak Mario Teguh setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Mario Teguh Golden Ways. Tidak ada cinta sejati pada anak muda. Cinta sejati itu sudah sepuh, sudah tua, sudah melalui macam-macam ujian dan masih bersama-sama. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama MTGW dan kami masih membahas tema Beri Bukti Bukan Janji. Nah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun di studio, tadi Anda sudah bersama dengan rekan saya Hariman Halid dari awal acara dan kini giliran saya Krizia Alexa yang akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Sahabat-sahabat super, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki cita-cita, target, dan juga pasti punya tujuan. Nah, namun seringkali untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut kita tergesa-gesa dan kita seringkali hanya ingin mengambil langkah besar agar cepat sampai ke dalam tujuan tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Mario, itu tepat tidak sih Pak atau salah justru? Inginkan yang besar, tapi ikhlaslah melakukan yang kecil segera. Yuk kita lihat memesnya. Tidak ada langkah besar. Sebetulnya dalam kehidupan ini tidak ada langkah besar. Yang ada adalah banyak langkah kecil dalam kesabaran dan niat baik. Untuk teman-teman ensemble kita, Gita Mara Atara hadir di sini bukan langkah besar. Langkah kecil betul-betul melakukan yang dilakukannya, patuh kepada notasi yang dibuat oleh arrangernya. Itu lihat, datang tepat waktu, berlatih dengan bersungguh-sungguh. Nah, banyak orang itu tidak bersedia membayar biaya kesungguhan. Ingin yang besar, padahal semua langkah besar itu langkah kecil-kecil. Ruangan ini isinya langkah kecil-kecil yang dilakukan oleh masing-masing pribadi ikhlas, berniat baik. Lampu, Jimmy Jeep, kamera itu, kursi diatur ini. Lihat, tidak ada langkah besar. Karena kecil-kecil bersama-sama dalam niat baik, sesuatu menjadi besar. Maka jangan jadi orang sombong yang dijauhi orang lain.
berlakulah penuh hormat, belajarlah mendengarkan, belajarlah bicara karena ada satu hal, ada kalau digabung ya, belajarlah bicara yang indah supaya orang suka mendengarkanmu, dan belajarlah mendengarkan dengan santun supaya orang suka berbicara kepadamu. Coba, kan itu bukan langkah besar, tapi itu yang menjadikan Anda pembesar yang dihormati. Gitu. Super sekali Pak Mario. Pak, Ya. di atas panggung sudah ada 2 sahabat super kita yang sepertinya dari wajahnya sudah tidak sabar Pak mencurahkan isi hati mereka. Ya, kelihatan. Nah, Oke. Pak Riyandi, yes, ada yang bisa diceritakan? Ya, dulu saya pernah pacaran selama 1 tahun 6 bulan. Selama 1 tahun 6 bulan itu saya pernah ngasih cincin. Kasih cincin? Ya, ngasih cincin. Terus pernah berbicara juga ingin mengajak dia menikah. Oke, cincin itu sebagai tanda saya mengikat. serius. Serius. Ya, ingin mengajak menikah umur 25 tahun. Waktu itu Anda berikan cincin pada usia berapa? Usia 19 jalan 20. 19 jalan 20, jadi katakan saja 20 deh. Ya, teman sendiri, 20. Terus mau menikahnya 25. Ya. Dia umur berapa? Dia sepantaran sama saya tapi beda bulan. Sepantaran tapi beda bulan. Hanya anak muda yang memasalahkan bulan ya. Kalau kita ini sudah dekade, ya. Oke, jadi lebih tua siapa? Lebih tua saya. Good. Nah, terus putus. Ya, putus. Kenapa? Alasannya mungkin karena dia mendapat suatu beasiswa kuliah. Oh, jadi diputus karena mau kuliah, fokus kuliah. Ya, Sudah tahu jawabannya? Apakah wanita itu mencintai Pak Riyandi? Itu loh Pak, teman-teman yang bilang. Ya. Jadi kalau ada orang alasannya mau kuliah, gitu kan, dia bilang ini bulan puasa, kita off dulu ya. Nonsens Pak, jangan percaya. Berarti dia sebetulnya tidak mencintai Anda. Karena kalau mencintai Anda, dia akan studi sambil tetap menjaga hubungan. So, Anda berikan cincin sebagai tanda bahwa itu sebetulnya pertanyaan, will you marry me? Gitu toh? Terus dia bilang ya. iya, udah pernah kita rencana buat ngumpulin duit buat nikah. Dari tahap 10.000 berapa 20 gitu. Itu biaya menikah semurah itu di mana ya? Kan cincinnya malah Pak. Anda harus pertahankan wanita itu, Pak. Dia waktu putus juga menangis Pak, bukan. Oh, dia menangis. Iya Pak. Oh. Anda pernah dengar nggak wanita yang pura-puranya begitu pakai balsam di mata? Kita ini tertawa, menertawakan cintanya orang. Anda itu harus bayangkan deritanya malam hari. Iya toh? Iya toh? Dan cincin itu berapa harganya? Nggak ada harga sih, nggak begitu iya, mahal. Nggak termahal sih. Itu batunya apa? Batu. Lihat ya, saya mau tunjukkan. Kita itu tertawa melihat derita orang. Kita menderita karena kita pikir menderita. Sebagian besar derita kita itu tidak perlu. Derita Anda ini tidak perlu, Pak. Iya. Ada wanita lain, bayangkan kalau ada wanita lain dicadangkan oleh Tuhan untuk Anda. Sekarang wanita itu Anda abaikan. Ya, ada maksud, kan segala sesuatu ada maksudnya. Iya. Ada niat Tuhan di situ. Iya. Good. Jadi mungkin nggak ada wanita lain lebih baik bagi Anda? Ada Pak. Good. Anda bersemangat nggak untuk menyambut wanita ini nanti? Semangat, tapi ya namanya janji Pak. Semangat, tapi namanya janji. Iya ada. Karena Oh, dia nggak menghormati janji Anda. Sekarang saya tanya, Iya, iya. laki-laki yang gagah, tangannya dikeluarkan. Dah, wanita itu hebat, akan menghebatkan Anda. Jadi waktu ketemu dia, Anda langsung bilang, gitu. Ya? Itu Pak.
Dia waktu dia nyapa halo, dia bilang, you talking to me? Yang cool, yang keren, wanita itu suka laki-laki yang agak sombong sedikit. Nakal, sombong, percaya diri, kelebihan, maunya besar, itu wanita suka laki-laki seperti itu. Iya toh? Tuh. So, Pak, jangan lemah. Ini lemah sekali tadi yang gagah. Iya, Pak. Ya, gagah. Cari uang lebih banyak, beli cincin yang lebih besar. Siap, Pak. Pak Chandra. Salam super Pak Mario. Salam super. Jadi saya pernah dekat dengan seorang wanita. Bisa dibilang lumayan lama lah, 2 bulan mau ke 3 bulan gitu Pak. Lumayan lama. 2 bulan mau ke 3 bulan. Ini wanita ini, kenapa wanita ini menjadi penggalau kehidupan Anda? Jadi begini Pak, kita benar-benar dekat. Bahkan orang-orang sekitar dan teman-teman saya menyangka kita pacaran karena emang nggak ada batasnya kemana-mana berdua Pak gitu. Nanti dulu. Nggak pacaran tapi dekat tanpa batas. Dekat tanpa batas dan orang lain mengira dia pacaran. Jadi definisinya apa ini hubungannya? Jadi saya sih berharap ada legalitas dari hubungan ini Pak, tapi ya, legalitas. Itu harapan saya Pak, nggak muna itu harapan saya. Tapi dia punya cowok Pak. Dia punya laki-laki. Dan cowoknya itu di luar kota, jadi dia cowoknya itu sekarang bekerja, jadi dia komunikasinya kurang gitu dengan cowoknya. Lalu Anda mengisi kekosongan itu. Betul Pak, seperti itu. Jadi dia punya kekasih di luar kota, kosong komunikasi, lalu Anda masuk tanpa batas. Ya, Pak, seperti Ya, gitu toh. Dan ini istilahnya aneh-aneh ya. Oke, terus masalahnya apa? Kan Anda sudah sekarang dapat wanita yang mencintai Anda. Dia mencintai Anda nggak? dari jujur pas berdua pas dinner mah iya Pak. Oh, pas dinner? Iya waktu itu. Pas sarapan gimana? Itu kan dinner, ya kan? Istilah lokalnya sarapan. Nah, sebetulnya dia mencintai Anda nggak? Kata dia iya Pak. Menurut hati Anda? Menurut hati saya kalau dilihat dari sifatnya sih iya Pak. Terus kenapa galau? Jadi begini Pak, kan tadinya saya tuh sudah mengikat janji saya akan memberikan yang terbaik dan akan menunggu dia sampai dia putus gitu Pak. Tapi hari ke hari saya tungguin. Ternyata dia malah hubungan sama pacar ternyata komunikasinya lebih baik gitu Pak. Pak Mario ini nampaknya ceritanya semakin rumit ya Pak. Tapi seru sekali untuk dibahas. Nah pemirsa jangan kemana-mana, Pak Mario masih akan membahas masalah penanya kita. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah di Mario Teguh Golden Way. Anda menjalin hubungan dengan wanita yang mengkhianati cintanya. Bodoh amat saya Pak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan Mario Teguh Golden Ways dan saat ini di panggung masih ada dua sahabat super kami yang baru saja tadi sudah menceritakan masalah-masalah mereka masing-masing. Masalahnya memang berbeda, namun dua-duanya sama-sama punya keinginan yang belum terrealisasikan. Sekarang kita harus tanya kepada Pak Mario, bagaimana Pak caranya untuk merealisasikan keinginan-keinginan yang mereka punya? Ingin menagih janji, yang ini ingin komit ya dalam tidak kembali kepada kekasihnya yang ingin Anda pisahkan. Iya betul sekali Pak. Oke, yuk kita lihat meme-nya. Kita lihat meme-nya dulu. Nih. Bukan banyaknya keinginan yang akan menghebatkan Anda. Bukan banyaknya keinginan, bukan banyaknya rencana. Bukan. Ya, tapi besarnya kesungguhan di dalam satu keinginan yang jelas.
keinginan yang jelas. Banyak orang inginnya saja tidak jelas. Coba sekarang saya tanya, sahabat-sahabat saya yang ada di ruangan ini, apa yang betul-betul Anda inginkan dalam kehidupan Anda? Apa? Bahagia. Oke, yuk sekarang cepet-cepetan. 1 tambah 1 berapa? 2. Mau lebih sulit ya? 1 triliun tambah 2 triliun. 3 triliun. Berarti banyak. Kalau tahu cepat jawabnya. Iya. 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 11. Kalau tidak tahu jawabnya lama. Jadi kalau ditanya apa yang betul-betul Anda inginkan dalam hidup ini? Kebahagiaan, kelihatannya tahu. Apa yang membuat Bapak bahagia? Keinginan tercapai. Apa yang Anda inginkan? Terbukti nanti banyak sekali orang tidak tahu apa yang diinginkannya. Jadi kalau ditanya what do you really want, banyak orang do not really know. Jadi mungkin lebih baik simple saja, ingin di satu hal. Luangkan sedikit waktu untuk bicara dengan diri sendiri, apa yang betul-betul aku inginkan. Supaya Anda tidak melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan Anda inginkan. Satu keinginan, kalau berhasil membayar semua keinginan. Inginnya apa? Kalau untuk saat ini saya ingin total melupakan dia, Pak. Bukan main. Ini baru disadari sekarang atau sudah tadi? Baru ya? Baru disadari setelah melihat penderitaan dia tadi. Iya, Pak, betul. Iya. Anak muda itu salah satu cirinya cepat berubah pendapat. Jadi orang tua itu tidak usah terlalu gusar. Kalau anaknya itu punya pendapat keras, marahi sebentar, tegur sebentar. Dia sedih ngomel, dengarkan aja. Tunggu sebentar, berubah pendapat dia. Ini belum kita tanya banyak, tapi melihat ini penderitaan dia. Cincin, batu, biji salak tadi. Membuat dia sadar, tidak semua wanita harus Anda perjuangkan. Ya, sekarang berdua ini saya tanya. Ya, apakah dia, Anda jawab ya atau tidak ya. Apakah wanita yang Anda cintai itu, yang Anda harapkan itu cantik? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Cantik. Cantik. Sederhana sih, biasa aja. Ada yang lebih cantik dari dia? Banyak, Pak. Good. Sekarang, baik nggak? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik. Kalau baik, dia tidak menjalin hubungan dengan Anda waktu kekasihnya jauh. Anda menjalin hubungan dengan wanita yang mengkhianati cintanya. Bodoh amat saya, Pak. Sadar, sadar. Jadi dia mengkhianati cintanya, Anda pencuri cinta. Memang sesuai, Pak. Karena pengkhianati cinta sesuai dengan pencuri cinta. Nah, sekarang Anda sudah sadar. Berarti Anda mau melupakan. Ya. Iya, Pak, betul. Mengapa? Ya, karena untuk apa waktu itu aja saya berjuang sendirian, Pak. Betul. Kalau hanya kita yang berjuang, dia tidak, itu bukan cinta. Simple. Harus dua-duanya yang berusaha. Ya. Iya, Pak. Betul. Good. Nah, Anda yang berusaha, dia tidak? Iya. Iya. Jadi nasihatnya apa ke dia? Iya, nasihati dia. Kita kan pernah sama-sama berjuang sendirian. Super sekali. Jadi kalau gitu disimpulkan kalimatnya apa? Kesimpulannya. Melupakan terus mencari yang lebih baik. Mencari yang lebih baik. Mencari yang lebih baik atau memantaskan diri untuk ditemukan oleh yang terbaik. Memantaskan diri. Good. Jangan mencari yang terbaik, tapi jadilah yang terbaik untuk dicintai. Oke? Nah, Anda cepat, Pak, memutuskan dalam dua hampir 3 bulan, Anda tidak pacaran tapi hubungan tanpa batas. Betul. Ya, terus Anda sadar. Sekarang apa kesimpulannya? Putuskan. Kesimpulannya, saya harus meninggalkan dia, tapi
saya jangan terlalu buru-buru untuk mencari yang lain. Saya ingin membenahi diri saya dulu Pak untuk yang lebih baik gitu Pak. Supaya nanti ketika saya tiba dicinta yang akan datang, dia benar-benar mempertimbangkan saya Pak gitu. Nggak kayak sekarang main buang-buang aja. Super sekali. Yuk kita doakan supaya dua-dua ini nanti ditemukan oleh Tuhan dengan wanita-wanita yang hebat, ya, yang menghebatkan Anda. Good, amin. Terima kasih. Yuk kita berikan tepuk tangan. Super sekali Pak Mario. Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan sedikit dari pembahasan tadi, kita tuh jangan merasakan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu kita rasakan ya Pak ya? Sebagian besar penderitaan itu unnecessary. Sebagian besar penderitaan itu tidak perlu. Hanya karena kita menikmati penderitaan tidak berarti penderitaan itu masuk akal. Coba contohnya sekarang. Siapa yang hari ini sedang merasakan ada bibit-bibit kesedihan dalam dirinya? Ada. Good. Nah sekarang, Anda pikirkan mau bersedih atau Anda cari orang untuk Anda gembirakan? Kalau Anda pikirkan bersedih, Anda bersedih. Tapi kalau Anda lihat, temanku kelihatannya bersedih, Anda gembirakan. Lihat, orang yang berusaha menggembirakan orang lain menjadi gembira. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk fokus pada satu keinginan. Kita simpulkan dulu ya. Contohnya saja. Saya tuliskan di sini beberapa kata. Kalau penting ya, kaya, pangkat, tenar, terhormat. Mana yang paling penting menurut Anda? Yuk salah-salahan. Siapa ingin kaya? Good. Sedikit. Banyak wanita ya. Nah. Kedua, siapa yang ingin berpangkat tinggi? Good. Laki-laki. Laki-laki. Super. Siapa yang ingin tenar? Caya. Every day. Nah. Oke. Nah itu yang tenar. Keempat, terhormat. Sekarang, ini banyak sekali. Sekarang saya tanya, apakah pangkat itu kekayaan? Oh, siapa yang ingin kaya? Tambah. Apakah ketenaran dengan pangkat yang tinggi kekayaan? Siapa yang ingin kaya? Apakah dihormati orang? Itu tanda dihormati Tuhan? Ya, iya Pak. Dihormati orang itu dihormati Tuhan. Kalau kita dihormati karena hartanya, yang dihormati bukan kita, harta. Beda. Kalau kita yang dihormati, itu penghormatan dari Tuhan. Nah sekarang, dihormati oleh sesama sebagai tanda dihormati oleh Tuhan. Apakah itu kekayaan? Kalau gitu siapa yang ingin kaya? Harus. Kita semua harus kaya. Karena pengertian kaya yang seutuhnya itu, 3, kekayaan dunia. Saya tanya, ada hubungannya dengan kekayaan akhirat gak? Kekayaan dunia yang pertama, kesehatan yang baik. Setuju? Kedua, kedamaian. Ketiga, keluarga yang rukun. Tuh. Sekarang kekayaan akhirat tumbuh di situ. Bagaimana Anda beribadah kalau sakit-sakitan? Coba. Damai. Berarti kalau damai apa? Uang cukup. Coba coba. Orang kaya sama orang kurang uang kalau masuk toko ada bedanya nggak? Iya, orang yang kaya masuk toko langkahnya lebar. Itu 3. Itu 4. Itu 5 bungkus. Setelah dibungkus baru dia tanya, berapa? Bayangkan itu. Kalau kita akan masuk, ada diskon. Kak. Damai, berarti orang damai itu sehat, tidak berhutang keburukan, tidak mengasari orang sehingga dia menyesal. Damai, keluarganya rukun. Iya kan kesalahan terbesar dalam kehidupan kita itu salah menikah. Keluarganya rukun. Jadi kalau ketemu istrinya, istriku apa kabar? Itu. Suami juga begitu, istrinya mesra menyambutnya, suami pulang capek-capek, istrinya pegangan kusen gitu. Tapi kalau kita mau hidup di Indonesia yang baik, kesini loh. Lihat diri sebagai ciptaan terindah Tuhan. Tuhan gak salah buat barang, gak salah buat orang.
I may not look beautiful or I may not look handsome, but I am the most beautiful in the eye of God. Coba. Aku mungkin tidak kelihatan cantik, aku mungkin tidak kelihatan tampan, tapi aku paling indah di hadapan Tuhan. Memang aku tidak seutuhnya indah, tapi pasti ada di dalam diriku yang indah. Orang yang mengatakan, I hate Monday, itu bilang gini, Tuhan batalkan semua rezekiku mulai Senin sampai Sabtu. Padahal Monday is the new money day. I love money day. Gitu loh. Itu loh Indonesia yang baru. Lalu yang di sini bilang, setiap hari hidupku susah. Indonesia baru bilang apa? Setiap hari memang belum tentu baik, tetapi pasti ada yang baik dalam setiap hari. Tergantung dari sikapku. Itu Indonesia yang indah. Tuh. Super sekali Pak Mario. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menyikapi keadaan. Betul Pak? Ya. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kami masih akan mendengarkan juga ujangan-ujangan dari Pak Mario Teguh. Jangan beranjak dari TV Anda, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Belanja, jadi kalau wanita terutama ya, kan kalau melihat barang itu gini, aku tahu aku nggak butuh, tapi warnanya lucu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Mario Teguh Golden Ways. Tadi kita sudah mendengarkan nasihat-nasihat dari Pak Mario. Dan ada pertanyaan yang menggelitik di dalam diri saya Pak. Saya ingin bertanya, seberapa penting kita fokus terhadap masa depan? Seberapa penting kita fokus ke masa depan? Smart questions. Anda lebih bersemangat bekerja atau merencanakan liburan? Merencanakan liburan. Merencanakan liburan? Ya. Oke, yuk kita lihat meme-nya. Orang yang selalu tergesa-gesa untuk sampai di tempat yang diinginkannya, lupa mensyukuri tempat di mana dia sekarang berada. Orang yang merencanakan liburan, pikirannya di mana? Di liburan. Jadi lupa mensyukuri pekerjaan. Sekarang, liburan dibiayai dengan apa? Dengan pekerjaan. Good. Lalu pekerjaan ini tidak disyukuri karena pikirannya liburan gitu. Kalau sudah Jumat sore rapat, itu kakinya dilantai gesek-gesek. Supaya atasannya tahu nih orang sudah mau pulang gitu kan. Lalu uangnya digunakan untuk bersenang-senang gitu kan. Kredit card penuh, ambil kredit card baru untuk nutupi yang itu. Terus begitu. Nah, berarti dia karena tergesa-gesa ingin ke sana, lupa mensyukuri pekerjaan. Sekarang saya tanya, gaji itu tujuan utamanya untuk apa? Membiayai kehidupan, Pak. Membiayai kehidupan. Tujuan kedua? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Nih ya, gaji hanya dua fungsinya. Satu, untuk membiayai kehidupan. Kedua, to be more able. Untuk menjadi lebih mampu. Orang yang gajinya 2 juta dimaksudkan oleh Tuhan, biayai kehidupanmu dengan 2 juta, mampukan dirimu dengan uang itu supaya kamu dibayar 3 juta. Kan begitu? Setelah 3 juta, ambil sebagian, bahagiakan istrimu, percantik dia, buat sebagian lagi memampukanmu, dibayar 5 juta. Berapa banyak orang tidak melakukan ini dalam hidupnya? Bekerja untuk hidup kurang. Kenapa? Masih merokok, punya kebiasaan buruk yang lain, belanja. Jadi kalau wanita terutama ya, kan kalau melihat barang itu gini, aku tahu aku nggak butuh. Tapi warnanya lucu. Itu loh, gitu. Nah laki-lakinya itu, kenapa ada restoran-restoran yang smart di negara-negara maju,
itu restoran itu punya 2 macam menu. Menu yang untuk wanita khusus. Yang menu laki-laki itu yang ada harganya. Yang menu perempuan nggak ada harganya. Jadi waktu pesan makanan gitu, istrinya bilang, oh ini. Terus dia bilang, nggak enak. Karena dia tahu harganya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kalau begitu jadilah pribadi yang kehidupannya baik karena dibiayai oleh kemampuannya sekarang di tempat pekerjaan Anda dan mampukan diri. Beli hal-hal yang menjadikan Anda lebih mahal, lebih dihargai tinggi. Gitu. Mampukan diri ya Pak kuncinya. Saya yakin pemirsa di studio pasti ada yang ingin bertanya kepada Bapak. Silakan. Saya akan mengundang salah satu dari Anda untuk melontarkan pertanyaan terhadap Pak Mario. Silakan angkat tangan. Ya, Mbak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nia Purwaningsih dari Serang, Banten, Pak. Dari Serang. Iya. Silakan. Begini Pak, berkaitan dengan tema kita kali ini, bukti bukan janji. Ya. Saya mungkin di sini mewakili beberapa teman juga yang mungkin profesinya sama sebagai karyawan seperti saya. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap kita ketika menghadapi seorang atasan yang hanya memberikan janji-janji kepada bawahan. Sedangkan di sisi lain kita sebagai bawahan merasa tidak enak untuk menagih janji kepada atasan tersebut. Mungkin juga ada rasa takut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu konsep lagi, tidak sederhana, tapi anak muda harus tahu. Kalau atasan tidak menepati janji, atasan ini tidak amanah, atasannya tidak baik, anjurannya adalah ganti atasan. Saya sangat logis ya, dengar ya. Atasan memilih Anda sebagai anak buah. Anak buah. Itu atasan menyetujui Anda sebagai anak buah atau Anda menyetujui dia jadi atasan? Tell me. Ayo. Kalau dia menyetujui Anda jadi anak buah, kalau Anda menolak, nggak pernah jadi anak buahnya. Kan Anda yang setuju bekerja di bawah dia. Ambil kemandirian sikap itu. Karena kalau Anda berharap, saya hubungkan dengan dalilnya ya. Kalau Anda berharap kepada orang tidak amanah, Anda mengalihkan harapan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada dia. Kalau Anda tegas menghormati diri Anda sendiri, Anda katakan, aku dibayar sekian murah ini karena mudah loh ya. Tapi tidak berarti boleh disembarangi dengan janji palsu loh. You do not know what I will be in the future. Itu kan, hormati diri. Lalu bilang, Bapak, saya mohon maaf, saya permisi. Dia bilang, kenapa? Gitu kan, kenapa? Bapak, saya sudah lama menunggu Bapak untuk ingat janji-janji Bapak. Bersama ini saya mengundurkan diri. Tuh. Lalu tinggal Anda putuskan, apakah dia mengubah diri menghormati Anda, atau Anda meneruskan rencana pindah. Rezeki Tuhan itu tersebar di muka bumi. Di Serang ada orang kaya? Banyak. Nah itu dia. So banyak di antara kita demikian berharapnya ke satu orang, ke satu tempat. Be free. Be free, jangan menggantungkan harapan kepada satu orang saja ya Pak Mario. Selain Tuhan. Selain Tuhan, tentunya. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan Mario Teguh Golden Ways. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Siapa yang sulit tidur? Apa yang terjadi? Memasukkan pikiran yang tidak perlu sebelum tidur. Baiklah, kembali bersama kami di program Mario Teguh Golden Ways. Masih bersama saya Hariman Halid dan juga Saya Krizia Alexa. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan satu lagi kesempatan bagi sahabat super di studio untuk bertanya langsung kepada Bapak Mario
siapa di sini? Tadi sahabat super yang ingin bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Mario. Selamat malam. Nama saya Yudi Triananda. Saya berasal dari Kota Madia Binjai, Sumatera Utara. Binjai. Saya ingin menanyakan dari dasar sewaktu saya pernah berkuliah dulu. Kalau bukti itu adalah sebuah subjek dan janji itu adalah objek. Bisakah Bapak menerangkannya kepada saya biar tidak mengganjal lagi di pikiran saya. Kalau sebuah bukti itu ada sebuah kepercayaan. Itu saja Pak, terima kasih. Salam super Bapak Mario. Saya mau jawab sederhana ya. Bahwa hal-hal yang paling penting dalam kehidupan Anda justru sangat sulit dibuktikan. Tuhan ada. Itu bukti atau harapan Anda? Bukti. Dari mana tahu itu bukti? Ya harus dipikirkan di hati dulu Pak pertama Pak. Super sekali. Jadi Dari kalau Anda mengamati. Kalau Anda mengamati. Itu sebabnya agama itu untuk orang yang berpikir. Akli Pak katanya Pak. Oh, kalau kamu berakal. Setelah berakal dia akan menanamkan dan menukilkan dalam hatinya. Bukti-bukti bahwa ada Tuhan. Bukti, waktu saya berdoa kok lebih lancar. Betul? Benar, menyanyi nggak bisa, berdoa bisa. Meskipun ada salah-salah. Oke, ya toh? Kemudian lupa berdoa kok nggak lancar. Sombong kok kesandung. Itu loh Pak. Memfitnah, terfitnah. Itu Pak. Jadi kalau kita bicara yang paling penting dalam kehidupan kita membutuhkan pengamatan. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya mengenai bukti itu dibutuhkan pengamatan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kalau kamu berilmu derajatmu ditinggikan. Karena orang yang berilmu tahu caranya, tahu cara mendapatkan, tahu cara membangun, tahu cara memapankan, melindungi itu loh Pak. Jadi kalau kita beragama harus berilmu. Supaya keimanan kita jadi indah sekali. Gitu. Terima kasih Pak Mario. Pak Mario, izinkan saya bertanya Pak. Ya, silakan. Kenapa ada orang yang tenggelam di danau, tetapi di laut, ada juga orang yang di laut tapi tidak tenggelam Pak? Oh, super sekali, pertanyaannya super sekali. Kenapa ada orang tenggelam di bak mandi, tapi di lautan tidak? Aha, dibutuhkan berapa banyak air untuk menenggelamkan seseorang? Hanya 1 gelas air yang dengan tidak bijak diizinkan mengisi paru-paru. Tenggelam. Jadi tidak harus di lautan. Sekarang saja kalau kita tidak bijak memasukkan air di paru-paru, tenggelam. Aha, jawabannya di memesnya. Sambil kita simpulkan ya. Semua keburukan di dunia ini, banyak keburukan ya. Semua keburukan di dunia ini tidak bisa menjatuhkan orang yang tidak kemasukan keburukan. Baru ada istilah tidak kemasukan keburukan. Masuk angin, kemasukan apa? Angin. Makanya dia lebih mekar gitu kan. Nah, sekarang keburukan, kalau kita kemasukan keburukan, kita jatuh dalam hidup ini. Kalau kita mengizinkan air ke paru-paru, kemasukan air, lihat tersedak-sedak batuk sampai akhirnya izin hidupnya dicabut. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, keburukan dalam dunia ini banyak sekali loh ya. Orang tidak jujur, orang yang harusnya beragama tidak jujur, orang harusnya pangkatnya tinggi, amanah, ada banyak sekali yang tidak amanah. Keadilan untuk yang bisa membeli, orang miskin diperlakukan keras ya toh. Semua keburukan ini ada, tapi ada orang kok bebas sekali ya. Nah, Indonesia harusnya pribadi-pribadinya adalah pribadi yang tidak mengizinkan keburukan masuk ke dalam. Sekarang saya tanya, apakah Anda berhati-hati memilih makanan yang Anda masukkan ke perut? Yes. Apakah Anda berhati-hati memasukkan pikiran ke kepala Anda? Siapa yang sulit tidur? Apa yang terjadi? Memasukkan pikiran yang tidak perlu sebelum tidur.
So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Bukti kalau Anda orang baik, hidup Anda baik. Terus kalau Anda mengeluh, mulai dari sekarang berarti kalau Anda mengeluhkan kehidupan, itu perintah bahwa ada yang harus Anda perbaiki. Lihat ya, hati, kalbu. Itu sifatnya tidak tenang. Itu sifatnya hati. Mudah sekali. Kalau membolak-balikkan hati, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tidak dibolak-balik, hati itu memang gampang bolak-balik. Kemampuan hati kita untuk up and down, nikmati. Tapi pribadi yang terkontrol adalah yang damai di dalam keadaan apapun. Bukti bahwa kita orang baik adalah kehidupan kita baik. Dan satu lagi, karena hidup ini adalah proses, bukti bahwa kita orang baik, kehidupan kita isinya adalah proses perbaikan. Kalau salah, katakan ini dan selalu katakan, mulai dari masih muda sampai sekarang, Tuhanku mohon maaf, aku masih belum sempurna. Tapi kan bukankah kau cintai aku dengan sempurna kalau aku selalu berusaha memperbaiki diri. Aku sedang dalam perjalanan kembali menuju fitrahku. Gitu. Super sekali. Keburukan akan selalu ada di dalam kehidupan kita, tergantung kita mengizinkan keburukan tersebut masuk ke dalam diri kita atau tidak. Baik, terima kasih Terima Pak kasih, Mario Pak Mario. atas kata-kata bijak dan juga kata-kata motivasinya. Dan terima kasih bagi sahabat Super di sini yang sudah bersama kami 90 menit ke belakang tadi. Dan akhirnya kami harus pamit, namun sebelum pamit izinkan kami, kru dari Mario Teguh Golden Ways untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun Metro TV yang ke-14. Semoga semakin terpercaya. Dan akhirnya kami pamit, saya Harman Halid. Saya Krizia Alexa. Saya Mario Teguh. Dan pemirsa, dalam rangka hari yang spesial ini Ya. kami juga mempunyai hadiah untuk Metro TV dan juga untuk pemirsa sekalian. Apa itu Hariman hadiahnya? Hadiahnya adalah Bapak Mario akan bernyanyi. Alam semesta berseluruh sutra, Kemilau cahaya sang chandra, bintang sejuta kilauan, harum madu bunga di taman, merdu terdengar suara bidadari merayu menuju insani. Chandra buana ciptaan dewata menjelang. Selamat ulang tahun kepada Metro TV yang ke-14, semoga semakin jaya dan semakin mengedukasi masyarakat Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-14 pada Metro TV, semoga menjadi televisi nasional yang terkemuka dan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat. Selamat ulang tahun kepada Metro TV yang ke-14 tahun, semoga menjadi stasiun TV yang terkemuka di Indonesia ini. Untuk Metro TV, saya ucapkan happy birthday and wish you all the best dan semoga menjadi tayangan nomor 1 di seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Metro TV yang ke-14 tahun, semoga semakin jaya terus dan menjadi media yang semakin sukses. Selamat ulang tahun untuk Metro TV yang ke-14, jaya terus di udara dan terus memberikan tontonan yang positif bagi masyarakat dan bangsa di Indonesia.